Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angga Dwi Prasetyo di mata kuliah KD PPKN. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang warga negara Indonesia. Subtopiknya yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa saja yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini? Yang pertama adalah pengertian dari warga negara. Jadi nanti kita akan membahas tentang pengertian warga negara menurut para ahli dan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Lalu yang kedua ada asas kewarganegaraan. Yang ketiga ada 3 status warga negara. Yang keempat ada cara memperoleh warga negara, khususnya warga negara Indonesia. Yang terakhir yaitu hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Jadi ada beberapa pengertian warga negara Indonesia ya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Yang pertama menurut para ahli, yaitu menurut Kailan dan Zubaidi, warga negara yaitu rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara AS. Lalu menurut Hikam, warga negara merupakan terjemahan dari citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2006, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, kesimpulannya warga negara Indonesia adalah suatu warga negara yang tinggal dan menetap di suatu negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau warga negara Indonesia jadi ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Selanjutnya adalah 3 status kewarganegaraan. Jadi ada 3 status kewarganegaraan. Apa saja? Yang pertama adalah apatrid, yaitu orang yang tidak memiliki status kewarganegaraan. Lalu yang kedua adalah bi. Kalau bi itu 2 ya. Bipatrid artinya orang yang memiliki status kewarganegaraan yang rangkap. Misalnya penduduk yang ada di perbatasan 2 negara. Misalnya perbatasan Indonesia dan Malaysia atau perbatasan Indonesia dengan negara lain, biasanya nanti dia akan mendapatkan 2 kewarganegaraan. Dan yang ketiga multi. Multi artinya lebih dari 2 atau banyak ya, yaitu orang yang memiliki status kewarganegaraan lebih dari 2 kewarganegaraan. Lalu, bagaimana sih cara mendapatkan warga negara Indonesia? Jadi di sini ada 6 cara untuk mendapatkan kewarganegaraan, khususnya warga negara Indonesia. Yang pertama adalah kelahiran. Misalnya dia lahir di Indonesia. Yang kedua adalah pernyataan. Pernyataan ini bisa secara tertulis maupun pernyataan dari presiden bahwa seseorang diangkat menjadi warga negaranya. Lalu ada perkawinan, ada pengangkatan atau adopsi, ada dari keturunan, dan ada dari pewarganegaraan atau naturalisasi. Biasanya ini kita sering dengar kalau misalnya ada atlet-atlet ya dari luar negeri yang ingin membela Indonesia akan dinaturalisasi seperti itu ya. Nah, penjelasannya adalah jika karena kelahiran, maka bisa dibuktikan dengan adanya akta kelahiran. Lalu kalau karena pengangkatan, bahwa bisa dibuktikan dengan adanya kutipan pernyataan sah pada buku catatan pengangkatan anak asing. Lalu kalau misalnya dikabulkannya permohonan, yaitu adanya petikan keputusan presiden tentang permohonan tersebut tanpa pengucapan sumpah dan janji setia. Nah, kebalikannya adanya juga yang dengan petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan tersebut yang diberikan setelah pemohon mengangkat sumpah dan janji setia.
Yang kelima, karena perkawinan, misalnya orang luar menikah dengan orang Indonesia, itu bisa diubah kewarganegaraannya menjadi kewarganegaraan Indonesia. Atau karena turut ayah dan atau ibu, misalnya ibunya menikah dengan warga negara asingnya, misalnya kayak Kimbap family, dia menikah, istrinya orang Indonesia menikah dengan orang Korea Selatan. Nah, anak tersebut bisa mendapatkan dui kewarganegaraan ataupun bisa memilih pada saat nanti usianya sudah remaja 17 tahun, dia bisa memilih mau mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu. Lalu yang ketujuh, karena pernyataan. Nah, hal ini ditandai dengan adanya surat edaran menteri tentang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia dengan pernyataan. Selanjutnya adalah asas-asas kewarganegaraan. Jadi ada 4 asas kewarganegaraan. Yang pertama adalah asas ius sanguinis, yaitu asas keturunan atau hubungan darah. Nah, artinya kewarganegaraan ini bisa ditentukan oleh orang tuanya atau oleh orang yang sedarah ya dengan si penerima kewarganegaraan. Lalu ada azas bipetrit, yaitu dui kewarganegaraan. Hal ini bisa timbul menurut peraturan dari dua negara terkait seseorang dianggap sebagai warga negara kedua negara tersebut. Lalu ada asas ius soli, yaitu azas di mana daerah kelahiran yang menjadi penentu. Artinya bahwa status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut. Lalu ada yang tanpa kewarganegaraan. Nah, hal ini bisa timbul apabila menurut peraturan kewarganegaraan seseorang tidak diakui sebagai warga negara dari negara apapun. Jadi bisa ya, seseorang itu tanpa kewarganegaraan. Selanjutnya, kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Jadi, hak dan kewajiban warga negara Indonesia ini sudah tercantum jelas ya pada Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 26 sampai 31 dan pasal 34. Hal ini mencakup bidang politik, pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, dan pertahanan. Jadi di sini akan saya bagi yang bagian hak dan kewajiban warga negara Indonesia ya. Yang pertama kita akan membahas tentang hak warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 1945. Jadi di sini saya pisah ya menjadi dua, yaitu pasal, lalu haknya apa gitu. Jadi saya akan membaca haknya saja. Jadi hak warga negara Indonesia itu yang pertama adalah hak untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Ini jelas ya tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Lalu hak warga negara untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Jadi setiap warga negara Indonesia itu berhak dan berpotensi menjadi presiden dan wakil presiden. Nah, jadi kalian semua itu berhak menjadi presiden dan wakil presiden asal ada uangnya, ada potensinya, ada kesempatannya gitu ya. Lalu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak dalam upaya bela negara, hak berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi kalian bebas untuk berpendapat asal tidak menentang norma-norma. Artinya bukan pendapat yang menyebarkan hoax atau menyebarkan ujaran kebencian. Lalu ada hak azazi manusia, hak untuk memeluk suatu agama dan keyakinan, hak dalam mempertahankan dan keamanan negara, pertahanan dan keamanan negara, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak memelihara dan mengembangkan kemajuan kebudayaan, hak ekonomi atau hak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial, dan hak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Nah, hal ini udah dilaksanakan oleh Kemensos ya, Kementerian Sosial, untuk yang pasal 34 hak fakir miskin dan anak-anak terlantar. Lalu apa kewajiban kita?
setelah kita mempunyai banyak hak, tentunya kita ada kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Jadi di sini ada 5 pasal yang menyebutkan kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, tentunya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Lalu wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi misalnya terjadi perang atau misalnya terjadi peperangan ya, terjadi selisih antar dua negara yang mengharuskan terjadinya perang, maka warga negara Indonesia itu wajib ikut serta untuk membela negaranya. Lalu wajib menghormati HAM orang lain. Artinya kita harus menghormati hak azazi manusia orang lain ya, dengan tidak ya melecehkan orang lain atau membuli seseorang. Jadi kita itu harus dan wajib menghargai orang lain, walaupun mungkin menurut kita orang tersebut ya kurang atau gimana, tapi setiap manusia itu memiliki hak azazi manusianya. Jadi kita harus menghormati itu. Jadi untuk menghormati HAM orang lain dalam tertib berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadi wajib tunduk kepada undang-undang dan wajib menghormati nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Artinya harus bertenggang rasa ya, baik dengan agama lain, baik dengan kepercayaan orang lain, dengan budayanya orang lain. Misalnya kalian pindah ke suatu daerah di Indonesia, kalian harus bisa menghormati budayanya. Misalnya Bali. Bali kan kental dengan Hindu ya, jadi kita harus menghormati budaya yang ada di sana. Jadi di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu ya. Lalu wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan wajib mengikuti pendidikan dasar yang sepenuhnya dibiayai oleh negara. Jadi kalau dulu kita juga ada program, bukan kita sih, negara juga ada program wajib militer seperti di Korea Selatan. Namun untuk sekarang ini nilai-nilainya itu dimasukkan ke dalam pembelajaran yang namanya pendidikan kewarganegaraan. Oleh karena itu dari SD sampai dengan kuliah ada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Hal ini untuk menggantikan pendidikan dasar wajib militer itu. Namun katanya ada wacana untuk nantinya ada diwajibkan kembali untuk wajib militer seperti di Korea Selatan itu. Nah, jadi itulah hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945. Jadi cukup sekian untuk perkuliahan kali ini. Jika ada pertanyaan bisa langsung dituliskan pada forum diskusi ya. Silakan berdiskusi. Bagi teman yang bisa menjawab, silakan menjawab. Hal ini untuk kalian mengumpulkan nilai atau poin untuk persentase keaktifan. Oke, cukup sekian perkuliahan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.